Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya berada di ibu kota Kabupaten Probolinggo, yaitu Kota Kraksan. Yang mana nama Kraksan ini diambil dari kata-kata Prabu Hayam Wuruk saat berkunjung ke Kadipaten Banger. Yaitu beliau pernah berkata kerasan atau merasa kerasan di tempat ini. Ini cerita tutur tinular. Setelah saya mengolah data catatan kuno yang ditulis bersamaan dengan masa kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke Probolinggo, yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1359. Tidak saya temukan kata-kata kerasan, sebab beliau atau Prabu Hayam Wuruk itu dalam lawatannya ke Kadipaten Banger singgah di salah satu atau beberapa tempat di Kadipaten Banger, yaitu Probolinggo saat ini, yaitu Desa Kalayu saat ini Jabung, kemudian Desa Kambang Rawi saat ini Karangbong. Nah, kemudian beliau menuju ke Rikabuyutan Kaliasem atau Rimba Segara yang saat ini bernama Desa Batur. Dalam perjalanan dari Kambang Rawi menuju Rikabuyutan Kaliasem, beliau melalui wilayah yang bernama atau melalui desa yang bernama Terusan Bulu. Setelah diteliti, Terusan Bulu merupakan sebuah data karena dicatat oleh negara Kertagama ya, jadi harus ada bukti sejarahnya. Kemudian setelah olah data dan saya melakukan penelitian secara langsung ke tempat atau lokasi Desa Bulu saat ini, di sini ditemukan bukti sejarah berupa tatanan batu bata. Namun sini bukan candi ya, karena selama ini banyak yang mengatakan bahwasanya tatanan batu bata peninggalan kerajaan itu candi. Akan tetapi tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai candi. Nah, kemudian bukti pendukung lain di sini ditemukan di wilayah Desa Bulu bahwa sebuah artefak atau arca berupa batu kuno atau batu gunung yang dipahat menyerupai sebuah gada, yaitu segi 8. Nah ini batunya ya saudara, ini berada di Desa Bulu yang dicatat oleh negara Kertagama sebagai Terusan Bulu, yang mana pernah disinggahi oleh Prabu Hayam Wuruk saat Prabu Hayam Wuruk melakukan lawatan menuju ke Rim Segara atau Rikabuyutan Kaliasem yang saat ini menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bernama Desa Batur. Sedangkan posisi yang dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk itu berada di Dusun Rabunan, Blok Cangkaan. Nah, dalam perjalanan menuju Rikabuyutan Kaliasem, rombongan Prabu Hayam Wuruk itu singgah di Terusan Bulu. Kemudian Desa Gede. Setelah Desa Gede baru menuju ke Rikabuyutan Kaliasem. Nah, setelah olah data, kemudian penelitian dan mencari bukti sejarah, ternyata ditemukan beberapa bukti sejarah di Desa Bulu saat ini. Jadi, dalam catatan kuno atau Kitab Negara Kertagama itu tidak ada penyebutan kata kerasan yang diambil sebagai nama Kraksan saat ini. Kemudian setelah saya mengolah data masa kolonial, yaitu tepatnya pada tahun 1825, di situ baru ada penyebutan kerasan atau Kraksan
yang mana pertama kali dibangun oleh Ki Ronggo atau Kiai Abdul Wahab. Jadi kota Kraksan ini sebenarnya berasal dari tahun 1825, bukan dari masa kerajaan Majapahit. Karena cerita Tutu Tinular yang menyebutkan bahwasanya Prabu Hayam Wuruk itu berkata merasa Kraksan itu tidak ditemukan datanya atau catatannya, sekaligus tidak ditemukan bukti sejarahnya. Nah, di sini bersama ini coba saya meluruskan sejarahnya, karena pada masa lawatan Prabu Hayam Wuruk ke Kadipaten Banger yang terjadi antara tahun 1359 sekaligus dicatat oleh Kitab Negara Kertagama. Di situ tercatat ada beberapa desa, di antaranya Wawaru, Dadaleman, Kutukan, kemudian Patunjungan, Kalayu, Kebuan Ageng, Bulu, Pajarakan, Kambang Rawi, kemudian Gede, Ri Segara, juga Gandeng, kemudian Burang, lalu Baremi yang ada di kota ya, di kota Probolinggo. Jadi penyebutan di dalam Negara Kertagama tentang nama-nama desa kuno, sebagaimana yang saya sebut tadi ya, itu ada sekitar 14 desa yang disebut. Dan di antara nama-nama desa tersebut itu tidak ada penyebutan nama Krasan atau Kraksan. Jadi intinya nama Kraksan itu sendiri muncul pada masa kolonial, bukan masa kerajaan Majapahit, sebagaimana yang diceritakan oleh cerita Tutu Tinular yang berkembang selama ini. Oke saudara, itulah liputan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.